Ada seorang pemuda yang soleh. Dia rajin beribadah dan mengikuti majelis ilmu setiap selesai sholat maghrib. Ketekunannya dalam beribadah serta menuntut ilmu ini membuat sang iblis tidak suka. Berbagai macam cara godaan yang dilakukan iblis tidak membuat si pemuda terperangkap masuk ke dalam jebakannya. Ia tetap rajin mengikuti majelis ilmu setiap sehabis sholat maghrib. Hingga suatu saat iblis memakai cara tipu muslihat yang luar biasa. Ia menyamar sebagai malaikat di hadapan si pemuda. Kala itu saat si pemuda hendak menunaikan sholat maghrib, iblis yang menyamar sebagai malaikat mencegatnya di tengah jalan. "Wahai pemuda soleh, maukah kau ikut denganku?" kata iblis menawarkan. Si pemuda merasa takjub melihat makhluk di depannya yang sangat bercahaya. "Siapa kamu?" tanya si pemuda. "Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membahagiakanmu," jawab iblis coba menggodanya. Maka semakin takjublah si pemuda. "Kemanakah engkau akan membawaku?" tanya si pemuda. "Aku akan mengajakmu berjalan-jalan ke dalam surga, karena engkau adalah pemuda yang paling tekun menghadiri majelis ilmu dan beribadah. Sudah sepantasnya lah engkau mendapatkan keistimewaan ini," jawab iblis laknatullah. Kali ini si pemuda masuk ke dalam perangkap tipu daya iblis. Ia pun dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang disulapnya seperti surga. Si pemuda diajak jalan-jalan mengelilingi taman surga nan indah, di mana di situ terdapat sungai yang berupa madu dan susu. Saking terpesona dengan semua yang dilihatnya, tidak terasa waktu telah menjelang tengah malam. Iblis yang menyamar sebagai malaikat berkata kepada si pemuda, "Wahai pemuda soleh, ini sudah menjelang malam. Sekarang waktunya untuk pulang," ajak iblis. Ia pun mengantarkan si pemuda sampai di depan rumahnya. Sebelum berpisah, si pemuda berkata, "Sebenarnya aku masih belum puas di dalam surga. Maukah engkau mengajakku lagi?" tanya si pemuda. Iblis pun menjawab, "Aku bisa mengajakmu setiap hari sebelum waktu maghrib. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun." "Baik, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun," kata si pemuda berjanji. Esok harinya menjelang waktu maghrib, iblis yang menyamar jadi malaikat kembali menjemput si pemuda dan mengajaknya ke dalam surga khayalan tipu daya iblis. Begitulah seterusnya, sampai si pemuda kini tak lagi mengikuti jamaah maghrib dan menghadiri majelis ilmu. Suatu hari gurunya mendatangi rumah si pemuda untuk menanyakan keadaannya. "Wahai anakku, mengapa kini engkau tak lagi menghadiri majelis ilmu? Apakah engkau sedang sakit?" tanya gurunya. "Maaf guru, saya sekarang tidak bisa lagi menghadiri majelis ilmu. Saya bisa menghadirinya kalau selain waktu ba'da maghrib," jawab si pemuda. Sang guru yang mampu membaca isi batin si pemuda mulai curiga, tapi ia tetap tersenyum. "Apa alasanmu tidak bisa hadir?" tanya gurunya kembali. "Maaf, saya tidak bisa mengatakannya karena ini rahasia. Aku sudah berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun," balas si pemuda. "Wahai anakku, aku ini gurumu. Ceritakanlah kepadaku," pinta gurunya. Si pemuda akhirnya bercerita bahwa setiap menjelang maghrib ia diajak oleh malaikat masuk ke dalam surga. Mendengar itu, sang guru hanya tersenyum, meskipun ia tahu bahwa yang mengajak si pemuda bukanlah malaikat, melainkan iblis laknatullah. Tapi sang guru tidak langsung menceritakan yang sesungguhnya. Dikhawatirkan si pemuda akan membantahnya dan tidak akan lagi mempercayai gurunya, yang justru akan berakibat si pemuda menjauhi gurunya. Maka berkatalah sang guru kepada si pemuda, "Wahai anakku,
Jika malaikat tersebut mengajakmu ke surga lagi, tinggallah engkau di sana dan jangan mau keluar. Surga itu tempat yang kekal. Bukankah surga adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia? Ujar gurunya. Si pemuda sejenak terdiam. Kemudian ia berkata, "Tetapi aku takut, guru." "Kenapa harus takut? Surga itu tempat kesenangan. Percayalah padaku, malaikat tersebut tidak akan mencelakakanmu. Katakan padanya bahwa engkau ingin tetap di surga dan tak mau keluar lagi," kata sang guru berpesan. Keesokan harinya, saat menjelang maghrib, seperti biasa, iblis menjemput si pemuda di depan rumahnya dan mengajaknya masuk surga khayalan tipu daya iblis. Si pemuda melihat banyak pemandangan yang menakjubkan. Ia juga disuguhi berbagai macam kenikmatan. Hingga tak terasa waktu telah menunjukkan tengah malam. Si iblis lalu mengajak si pemuda untuk pulang. "Wahai pemuda soleh, mari kita pulang. Waktunya sudah habis," ajak iblis kepada si pemuda. Sesuai dengan pesan gurunya, si pemuda menolak ajakan iblis. "Tidak mau, aku ingin tetap di dalam surga." Seketika iblis kaget mendengarnya. Si iblis lalu membujuknya berkali-kali agar si pemuda mau menuruti ajakannya. "Mari kita pulang saja, besok kita bisa kesini lagi," rayu iblis kepada si pemuda. Akan tetapi si pemuda tetap teguh pendirian. Ia tidak mau keluar dari surga. Karena tak berhasil membujuknya, dengan perasaan kesal, iblis lalu meninggalkan si pemuda sendirian. Pada saat si pemuda tetap pada khayalannya, tibalah waktu fajar. Tiba-tiba semua pemandangan indah yang dilihatnya menjadi berubah. Bau busuk mulai tercium sangat menyengat. Si pemuda tersadar dan kaget. Ternyata ia sedang berada di atas tumpukan sampah di sudut perkotaan. Ia pun lalu mengadukan peristiwa tersebut kepada gurunya. Sang guru kembali hanya tersenyum mendengar pengaduan muridnya itu. "Sebenarnya aku sudah tahu dari awal, tapi aku sengaja tidak menceritakan yang sesungguhnya, karena engkau pasti akan membantahnya dan malah menjauhi aku. Sesungguhnya sosok yang kau anggap malaikat itu sejatinya adalah iblis. Ia sengaja menggodamu agar engkau tidak menghadiri majelis ilmu. Wahai anakku, inilah surga yang sesungguhnya, yaitu menghadiri majelis ilmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu melewati taman surga, maka hendaklah engkau duduk di situ." Dan yang dimaksud taman surga oleh Rasulullah adalah majelis ilmu, kata sang guru menjelaskan. Menangislah si pemuda mendengar penjelasan gurunya. Ternyata selama ini ia telah masuk perangkap tipu daya iblis. Dan sejak saat itulah si pemuda berjanji akan lebih giat menghadiri majelis ilmu. Kisah ini diceritakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid saat beliau mengisi ceramah di suatu majelis. Wallahu a'lam bishawab.